Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Baiturrahma. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang spektrofotometer UV vis. Di sini ada pengertian spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan gabungan dari spektrofotometer dan fotometer. Alat ini digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban sebuah sampel yang berfungsi sebagai panjang gelombang. Sedangkan spektrofotometer UV vis adalah salah satu jenis spektrofotometer. Spektrofotometer UV vis adalah jenis spektrofotometer yang berguna untuk mengukur di daerah ultraviolet dan di daerah tampak. Alat uji satu ini paling sering digunakan untuk menganalisis senyawa kimia. Dan di sini ada karakteristik. Alat laboratorium ini terkenal sebagai alat uji praktis dalam hal preparasi sampel dibandingkan alat uji jenis lainnya. Alat uji ini bekerja dengan cara melibatkan energi elektronik dengan kadar tinggi yang melakukan analisis. Oleh sebab itu, spektrofotometer UV vis lebih sering peneliti menggunakan untuk analisis kuantitatif. Sebagai tambahan, alat uji ini adalah gabungan yang terdiri dari UV dan visible. Maksud dari gelombang tersebut adalah bukan bukti bahwa alat ini menggunakan dua sumber cahaya berbeda, yaitu sumber tampak cahaya ultraviolet dan sumber cahaya yang tampak. Dan di sini ada fungsi spektrofotometer. Fungsi utama dari spektrofotometer adalah untuk menganalisis atau menghitung sebagai besar atau banyak konsentrasi senyawa atau sampel yang sedang peneliti analisis. Apa itu UV dan visible? UV yaitu sinar dari lampu UV atau ultraviolet, contohnya deuterium, matahari, dan ada pada BCS atau biosafety cabinet. Sebagai sterilisasi pada BSC, panjang gelombang sampai 200-400 nm berwarna violet atau berwarna ungu. Visible yaitu berupa lampu LED, lampu yang berwarna-warni, dan lampu tongset. Biasanya sering digunakan untuk harganya murah. Panjang gelombangnya yaitu 400-800 nm berwarna merah, ungu, atau warna pelangi. Di sini ada gambar single beam dan di sini ada gambar double beam. Prinsip kerja alat spektrofotometer yaitu alat ukur satu ini memiliki prinsip yang berjalan lurus dengan hukum Lambert. Prinsip kerja spektrofotometer UV vis dimulai dari cahaya utama yang berasal dari lampu deuterium atau wolfram. Kemudian alat ini lurus melalui lensa ke monokromator dan filter cahaya pada fotometer. Lalu monokromator akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya tunggal atau monokromatis. Beras cahaya yang memiliki panjang tertentu itu kemudian akan alat ini ukur melalui sampel yang memiliki zat tertentu. Oleh sebab itu, ada larutan yang akan melalui proses absorpsi dan ada pula yang tidak. Setelah itu, hasil cahaya akan diterima oleh detektor. Akhirnya detektor akan menghitung hasil cahaya dan mengetahui hasil cahaya yang mana sampel serapan sampel tersebut memiliki ukuran yang sama atau sebanding dengan konsentrasi zat di dalam sampel, sehingga Anda bisa dapat mengetahui konsentrasi zat di dalam sampel secara kuantitatif. Dan di sini ada contoh prinsip kerja spektrofotometer. Bagian-bagian dari alat spektrofotometer yang pertama yaitu sumber cahaya. Biasanya sebagai hasil sinar polikromatis yang digunakan adalah lampu. Untuk spektrofotometer sinar tampak sumber emisinya adalah lampu sinar tampak, sedangkan untuk spektrofotometer UV sumber emisi adalah lampu sinar UV. Yang kedua itu ada monokromator. Filter atau monokromator ini berfungsi untuk menghasilkan sinar yang relatif bisa dianggap sebagai monokromatis seperti yang telah diuraikan di atas. Bahkan bahwa sinar yang dihasilkan oleh sumber emisi itu masih berupa sinar polikromatis, sehingga tidak hanya memiliki satu panjang gelombang saja. Dan yang ketiga itu ada sel dan kuvet. Setelah sinar diubah menjadi sinar monokromatis oleh monokromator, selanjutnya sinar akan menyinari sampel dalam wadah sampel kuvet. Kuvet merupakan wadah larutan belangko standar atau sampel yang di tempat diposisikan jalur sinar pengukur di dalam sebuah spektrofotometer.
Kuvet model lama bentuknya adalah silinder seperti tabung reaksi kecil. Namun, kuvet yang berbentuk silinder mudah mengalami belas jika terjadi penggeseran bentuk atau penggeseran posisi sekalipun nilainya relatif kecil. Keempat itu ada detektor. Untuk detektor sinar ini berdasarkan daya atau power sinar. Contohnya digunakan pada spektrofotometer inframerah, UV, dan sinar tampak. Prosesnya adalah sinar mengenai sampel yang ada di kuvet, kemudian sampel akan menyerap sinar, dan sinar yang tidak diserahkan itu diluruskan dan akan dideteksi oleh detektor. Detektor jenis ini yang biasa digunakan pada spektrofotometer UV vis. Yang kelima itu ada sinyal prosesor. Setelah detektor mendeteksi adanya sinar tersebut, sinar ini tidak langsung diolah namun harus melewati terlebih dahulu sinyal prosesor. Pada sinyal prosesor ini, di antaranya akan terjadi penguatan sinyal. Pada bagian ini terdapat preamplifier, terutama untuk menguatkan potensial dan amplifier yang berfungsi untuk menguatkan daya. Dan yang keenam itu ada beam splitter atau pemecah berkas. Beam splitter ini dibentuk oleh dua prisma siku-siku sama kaki atau cermin 50, yaitu hanya 50% permukaan kaca tertutup oleh lapisan perak berbentuk cermin. Jadi nanti ketika sinar ditembakkan, nanti sinarnya akan terpecah, masuk ke belangko, dan masuk ke sampel. Bentuk lain yang digunakan sebagai pemecah sinar ini adalah chopper atau cermin berputar yang akan membagi sinar menjadi dua. Salah satu melewati belangko disebut juga fluorescence beam, dan yang lain melewati larutan. Di sini ada absorban dan transmitan. Absorban, kuvet, jumlah cahaya yang menembus sampel dan berapa yang diserap oleh sampel, berapa absorban yang diserap oleh sampel. Transmitan, dari yang disorot oleh alat berapa yang diteruskan. Di sini ada absorban dan konsentrasi. Perbandingan lurus, semakin banyak cahaya yang diserap oleh sampel, semakin tinggi konsentrasi. Perbandingan terbalik karena absorban diserap dan transmitan diteruskan, maka semakin tinggi absorban, semakin kecil transmitan, begitupun sebaliknya. Di sini ada penggunaan alat. Yang pertama itu penyerapan cahaya. Alat ukur ini bekerja dengan cara penyerapan cahaya. Pertama-tama, ketika cahaya dengan gelombang panjang atau cahaya polikromatis terkena sebuah zat, maka cahaya tersebut akan terserap. Yang kedua itu terjadi perpindahan elektron. Setelah proses penyerapan selesai, bisa dilihat apakah zat akan menyerap cahaya tampak dan ultraviolet. Apabila iya, maka akan ada perpindahan elektron di dalam spektrofotometer UV vis dari keadaan dasar ke keadaan tereksitas atau pemindahan. Yang ketiga itu ada pengukuran konsentrasi sampel. Setelah perpindahan terjadi, maka proses selanjutnya adalah pengukuran konsentrasi sampel. Anda bisa melihat adanya zat di dalam sampel mendapat sinar dari cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Ketika cahaya mengenai sampel observasi, maka sebagian dari cahaya tersebut akan terserap, sedangkan sisa dari bagian tersebut akan terhambur, kemudian sebagian yang lain akan diteruskan. Keempat itu ada hasil penyerapan cahaya. Hasil data yang telah Anda observasi melalui spektrofotometer UV vis akan berupa data keluar dengan bentuk spektrum. Bila ingin melihat hasil tersebut, Anda akan memerlukan komputer. Spektrofotometer tersebut berbentuk pita lebar, sebab energi yang ia miliki menyebabkan transisi elektronik, rotasi, dan getaran elektron yang juga terjadi di dalam molekul. Di sini ada troubleshooting. Yang pertama itu ada volume rendah dan konsentrasi rendah. Untuk menentukan metode pengukuran spektrofotometri yang terbaik, analisis harus mengidentifikasi dengan benar karakteristik sampel. Penggunaan sering mengacaukan volume rendah dengan konsentrasi rendah, sehingga menghasilkan data yang meragukan. Yang kedua itu ada kemurnian sampel penting. Tidak hanya dalam pengukuran spektrofotometri, tetapi juga dalam kuantifikasi dan aplikasi Lihir lainnya. Kontaminan dalam sampel dapat mencakup protein, komponen buffer, atau bahkan sel, bergantung pada matrik dan amyloid yang diinginkan. Ketiga yaitu memilih kuvet yang tepat. Kuvet adalah sel transparan
optik yang menahan analit dalam larutan yang digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam jalur cahaya. Ada dua jenis kuvet transparan, UV dan non-UV. Beberapa kuvet hanya dapat digunakan pada satu rutan yang terlihat. Yang keempat itu akurat dapat terjadi. Tidak ada seorang pun yang mau menghabiskan waktu untuk pelatihan instrumen. Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri di dunia akademis di mana siswa menjalankan analisis. Pengembangan metode dan pengelolaan data bisa jadi sangat sulit. Di sini ada kalibrasi. Kualifikasi kinerja spektrofotometer mengikuti dua kriteria yang harus didefinisi menggunakan filter standar saat kalibrasi. Kriteria tersebut adalah: yang pertama, akurasi penunjukan panjang gelombang; yang kedua, fotometri akuari. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu ada kelebihan. Panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Caranya sederhana, dapat menganalisis solusi dengan konsentrasi yang sangat kecil. Kekurangannya yaitu penyerapannya dipengaruhi oleh pH lingkungan, suhu, dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari kuvet. Hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet dengan panjang gelombang 185 nm. Pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Sinar yang dipakai harus monokromatis. Di sini ada pembacaan data analisis. Yang pertama itu penentuan panjang gelombang maksimum, yang kedua kurva baku dan uji linearitas, yang ketiga akurasi, yang keempat presisi, dan yang kelima itu batas deteksi atau LOD dan batas kuantitasi atau LOQ. Dan di sini ada contoh bentuk kurva hasil data analisis. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.